sahabat Ermi Vlog, apa kabar? Oke, terima kasih ya buat sahabatku semua yang selalu setia untuk menonton video Ermi ya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share, serta tekan tombol lonceng. Terima kasih ya guys. Saya mau cerita dari awal saya punya keinginan berangkat merantau ya. Jadi ceritanya panjang. Nah, dan saya nggak mungkin cerita di satu video gitu ya. Jadi saya bikin nanti bisa berkali-kali ya. Dan untuk video awal ini saya memulainya waktu saya punya keinginan pergi ke Taiwan gitu ya guys. Oke ya, nanti disimak sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa dukung terus ya channel Ermi Vlog ini. Oke, terima kasih guys. Hai sahabatku semua. Ya, kali ini saya mau cerita ya kisah saya ketika saya mau dan kepingin pergi merantau gitu ya. Istilahnya pingin jadi TKW ya. Ya, pertama-tama kenalkan dulu ya, nama saya Ermi Vlog ya. Dan saya berasal dari Kota Pati ya, Kota Pati, Jawa Tengah. Oke, dan pada awalnya saya berangkat tahun 2009 ya guys. 2009 saya berangkat, dan waktu itu gimana ya, banyak sih tetangga pada berangkat ya. Jadi bukannya saya kepingin karena tetangga saya banyak yang berangkat sih ya guys, tapi alasan saya pingin berangkat itu karena saya punya misi ya. Saya kepingin anak-anak saya itu bisa bersekolah yang lebih tinggi daripada saya waktu kecil gitu ya. Jadi saya pingin menyekolahkan kedua anak saya dan sampai bisa mencapai cita-citanya gitu ya. Karena saya adalah seorang ibu dan hidup saya di kampung ya guys ya. Jadi bagaimana keadaan di kampung itu ya, tetap bersyukur ya, walaupun di kampung tapi ya bersyukur gitu ya. Tetapi kan saya punya niat ya bisa bekerja gitu ya. Nah, jadi mungkin nggak percaya sih kalau saya bisa berangkat ke Taiwan dan bisa bekerja gitu ya. Karena saya adalah seorang wanita yang dulunya saya tidak bersekolah ya guys. Saya hanya lulusan SD, karena SMP saya tidak lulus. Tapi itu tidak menjadi masalah buat saya gitu ya. Dan saya tetap nekat, saya pingin berangkat ya. Saya dikasih izin sama orang tua, keluarga semuanya mengizinkan saya gitu ya. Jadi saya semangat untuk berangkat ke PT gitu ya. Waktu itu pertama prosesnya kan harus berangkat ke PT ya guys. Jadi ceritanya saya singkat ya, saya berangkat ke PT langsung ke Jakarta ya guys. Ceritanya di sana pertama kali langsung diproses ya. Ada medical, terus ada belajar bahasa gitu ya. Ada pasporan, ada PPA waktu itu ya. Jadi prosesnya emang nggak gampang ya, butuh perjuangan ya. Tapi karena saya punya nekat ya, saya pingin berangkat ya. Jadi saya tetap lakukan dengan ikhlas, saya tetap lakukan dengan sabar ya, biar saya bisa berangkat gitu ya. Nah, waktu di PT ya, setelah prosesnya selesai ya, maksudnya kayak medical, kayak pasporan, semuanya sudah siap. Dan bahasa pun saya masih kurang bagus ya, bahasa masih kurang bagus, masih belepotan ya guys. Jadi ya, tapi saya tetap pede gitu ya.
pada waktu itu saya belajar 3 bulan ya di PT ya, dengan rasa kangen, rasa sedih untuk ninggalin anak-anak, ninggalin keluarga ya. Tapi ya harus gimana lagi gitu ya, jadi tetap berangkat ya. Akhirnya selesai sudah prosesnya 3 bulan ya, 3 bulan saya berangkat ya guys ya. Jadi ceritanya saya singkat ya, waktu itu saya berangkat ya, pertama kali berangkat ke Taiwan. Jadi pas waktu ke rumah majikan pertama kali juga, namanya orang asing ya, baru datang kan, gimana ya rasanya itu, pengen nangis guys, jujur saya pengen nangis, saya bener-bener pengen nangis gitu ya. Rasanya tuh sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan anak-anak gitu ya. Tapi ya inget tujuan awal tadi saya ya, saya ingin menyekolahkan anak-anak gitu ya. Jadi saya tetap harus tegar dan kuat. Nah ya, saya bersyukur karena mendapat majikan yang baik dan mengerti ya. Pada pertama kali awal mereka semua baik ya, mereka semua menyapa dengan rasa sayang, rasa kasih gitu ya. Dan akhirnya saya juga harus beradaptasi. Ketika satu malam di sana, saya benar-benar gak bisa tidur. Saya selalu ingat keluarga. Saya sering, gimana ya, namanya keluarga kan emang satu-satunya orang yang sayang sama kita gitu ya. Dan akhirnya saya hanya bisa menelpon. Waktu itu emang sudah ada HP sih ya, tapi HP-nya jadul ya guys, jadi nggak bisa video call kayak zaman sekarang. Bener-bener sedih kalau cerita masa itu ya. Dan saya hanya bisa lewat SMS waktu itu ya, belum bisa telepon karena baru datang kan, nggak tahu gimana cara teleponnya, nggak tahu gimana kodenya apa kan, nggak tahu ya guys. Jadi saya cuma SMS dan waktu itu dipinjemin HP-nya majikan gitu ya. Oke, dan setelah SMS sama keluarga, saya bergegas untuk tidur ya guys, untuk beristirahat karena pertama datang ya, rasanya tuh campur aduk ya. Tadi ya capek, sedih, rasa kangen, rasa rindu tuh semuanya ada malam itu ya guys. Dan akhirnya saya sudah siap untuk tidur ya, itu antara jam 12 malam dan bangun pagi gitu ya. Akhirnya bisa dapat satu malam di sana ya guys, dan bertemu dengan majikan lagi di waktu pagi gitu ya. Dan rasanya sih ada ini ya, maksudnya lebih baik gitu ya daripada yang pas datangnya sore itu ya. Jadi ada rada ini ya, rada kayak sudah ada mulai bertahan gitu ya, karena melihat majikannya kan baik gitu ya, ramah, orangnya pada ramah. Oke, dan pada akhirnya pertama kali belum kerja ya guys, pertama kali itu belum kerja, baru menyesuaikan diri gitu ya. Saya baru menyesuaikan, ini cara kerjanya dikasih tahu gitu ya. Oke guys ya, ini cerita awal saya dan saya akan lanjutan lagi di video berikutnya ya guys. Jadi kalau ingat cerita waktu itu benar-benar sedih ya. Nggak bawa uang, nggak bawa baju-baju yang hangat karena waktu itu lagi musim rada adem gitu ya guys. Karena pertama kali datang saya di bulan 6 ya, jadi sudah mulai adem ya. Mulai bulan 6 mau ke 7 kayaknya ya. Jadi
awal-awal mulai ada dingin gitu ya. Jadi benar-benar sangat, aduh kalau inget ya, tapi ya bersyukur gitu ya. Oke, jangan lupa simak di video berikutnya ya guys. Salam sukses buat kalian sahabatku semua ya di Ermi Vlog ya. Terima kasih buat kalian ya. Oke, salam kompak selalu. Bye bye guys.